Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel AHA Istiana. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Sekarang saya akan membahas ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 2, uji kompetensi bab 8. Halaman 76. A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernapasan adalah Baiklah, pada soal nomor 1 ini kita garis bawahi yang bukan. Jadi yang bukan merupakan fungsi hidung dalam pernapasan adalah B. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nomor 2. Struktur pada laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea adalah C. Epiglotis. Nomor 3. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah alveolus. Nomor 4. Struktur yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis adalah pleura. Jadi yang tepat adalah A. Nomor 5. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah D. Berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Selanjutnya soal nomor 6. Berikut ini yang bukan. Yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah jawabannya adalah D. Suhu lingkungan. Nomor 7. Berapakah volume udara residu yang terdapat dalam paru-paru? Jawabannya adalah B. 1000 mililiter. Nomor 8. Apakah kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan bernapas? Jawabannya adalah A. Asma. Nomor 9. Paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis, ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumonia. Pasien tersebut terserang penyakit apa? Penyakit pneumonia. Nomor 10.
Berikut ini merupakan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia adalah A. Tidak merokok. Selanjutnya bagian B. Jawablah dengan benar pertanyaan berikut. Nomor 1. Jelaskan organ penyusun sistem pernapasan manusia beserta fungsinya. Yang pertama adalah hidung. Hidung fungsinya untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara, memerangkap benda asing seperti bakteri, virus, dan seterusnya yang masuk terhirup saat bernapas, menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Selanjutnya yang B adalah faring. Fungsinya untuk jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil. Tonsil itu adalah organ tubuh yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, laring. Fungsinya untuk mencegah masuknya makanan atau benda asing lainnya ke dalam laring dan trakea. Selanjutnya yang keempat atau D, trakea. Fungsinya untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya bronkus. Fungsinya untuk menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya, bronkiolus. Fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Selanjutnya, paru-paru. Fungsinya untuk tempat pertukaran udara pernapasan, karena di dalamnya terdapat alveolus yang merupakan jaringan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Nomor 2, jelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan manusia. Baiklah, untuk mekanisme inspirasi, terjadi kontraksi otot dada dan diafragma, sehingga menyebabkan rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Seperti pada gambar di samping ya, ketika udara masuk, otot tulang rusuk kontraksi, diafragma kontraksi ya, sehingga rongga dada mengembang, udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya mekanisme ekspirasi, terjadi relaksasi otot dada dan diafragma. Kita lihat pada gambar di samping, ketika udara masuk, otot tulang rusuk relaksasi dan diafragma juga relaksasi, sehingga menyebabkan rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan tekanan udara dalam paru-paru besar sehingga udara dari dalam paru-paru keluar. Nomor 3, sebutkan 4 gangguan
atau penyakit dalam sistem pernapasan manusia beserta penyebabnya. Jawabannya yang pertama, asma. Asma dapat dipicu oleh masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan serbuk sari. Selain itu, asma juga dapat disebabkan karena perasaan kaget, terlalu lelah, dan suhu udara dingin. Selanjutnya yang kedua, pneumonia disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Yang ketiga, TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat, influenza disebabkan orthomyxovirus, misalnya influenza virus. Soal yang keempat, jelaskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk menjaga sistem pernapasan kamu tetap sehat. Jadi, upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sistem pernapasan diantaranya ialah dengan menggunakan masker jika berada di jalan raya atau ketika sedang bersih-bersih. Tidak merokok, meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah tertular bakteri atau virus penyebab penyakit sistem pernapasan. Dengan makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Selanjutnya, nomor 5. Benny adalah anak yang suka menyanyi. Suatu ketika, Benny menderita demam dengan gejala pilek dan sakit tenggorokan, sehingga mengganggunya dalam bernyanyi. Struktur apa yang terganggu pada tubuh Benny? Bagaimana demam dapat mempengaruhi struktur tersebut? Jawabannya, struktur yang terganggu pada tubuh Benny adalah pita suara. Tubuh Benny mengalami demam, sehingga pita suara Benny membengkak dan Benny kesulitan bernyanyi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.